Mengingat apa yang kita ketahui sekarang, Jeff Bezos tampaknya hampir tak terelakkan. Pendiri dan CEO Amazon tidak kenal lelah dalam usahanya membangun perusahaan yang paling dominan dan berfokus pada pelanggan dalam sejarah modern. Melihat ke belakang, bagaimanapun, mudah untuk melupakan bahwa tanpa henti tidak berarti tak terhindarkan. Setidaknya, tidak di tahun-tahun awal. Tetapi ketika eksekusi Amazon mulai sesuai dengan visi Bezos, sebuah perusahaan luar biasa muncul. Bezos meninggalkan peran CEO-nya sebagai salah satu pemimpin bisnis terpenting di generasinya. Setelah membawa perusahaannya dari nol menjadi hampir 1,7 triliun dolar nilai pasar Amazon saat ini. Sepanjang jalan, pria di balik The Everything Store memberikan kita beberapa pelajaran terpenting tentang kewirausahaan, inovasi, dan pengalaman konsumen. Berikut adalah 8 prinsip yang dapat kita pelajari di balik kesuksesan Jeff Bezos. Pertama, mengambil risiko. Terkadang Anda harus mengambil kesempatan bahwa Anda mungkin gagal. Bagian terburuk tentang bisnis apapun adalah Anda pasti akan jatuh. Bagian baik tentang ini adalah Anda telah menemukan apa yang tidak berhasil dan Anda hanya memiliki satu arah untuk dituju. Mengambil risiko bukan tentang gagal, tetapi tentang hidup sesuai dengan cita-cita yang dibangun di atas bisnis. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum Anda miliki, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Mengambil risiko berarti melakukan segalanya dan berharap yang terbaik, sementara terkadang mengharapkan yang terburuk. 2. Membangun budaya. Temukan cara untuk membuat sesuatu yang unik. Sebagian besar bisnis hanya melanjutkan budaya yang ada. Menambahkannya sebanyak seorang anak mengemas salju ke benteng selama musim dingin untuk menstabilkan dindingnya. Jangan hanya menambahkan sesuatu yang lain. Ciptakan budaya Anda sendiri dengan membangun bisnis atau sesuatu yang serupa yang merupakan entitasnya sendiri. Sebelum Amazon, belanja online hampir tidak ada. Sekarang, banyak konsumen akan melihat Anda lucu jika Anda bertanya layanan apa ini. 3. Fokus pada passion Anda. Seperti semua hal, Anda membutuhkan passion untuk apa yang Anda lakukan. Untuk benar-benar masuk ke dalam apa yang Anda lakukan dan menikmati prosesnya, Anda harus bersemangat tentang apa yang Anda lakukan. Tanpa passion, bisnis menjadi hafalan dan mekanis, sebuah proses yang hanya memiliki sedikit kegembiraan selain uang yang diperoleh dan kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak. Dengan kata lain, ini menjadi perlombaan sia-sia untuk tujuan apapun. Keberadaan tanpa arti yang dimulai dengan matahari terbit dan berakhir dengan matahari terbenam setiap hari. 4. Berdiri untuk sesuatu. Anda tidak harus menjadi pejuang untuk satu alasan, tetapi membela sesuatu seperti kualitas dan jaminan bahwa produk Anda akan selalu menjadi apa yang diinginkan konsumen adalah awal yang baik dalam bisnis. Kata-kata Anda sangat berarti ketika Anda menjalankan bisnis Anda sendiri, dan jika Anda mampu berdiri di belakang itu, maka pelanggan akan berkumpul kepada Anda untuk memberikan bisnis mereka kepada Anda. Bisnis yang tidak dapat atau tidak mau berdiri di belakang jaminannya sendiri adalah bisnis yang ditakdirkan untuk ketidakjelasan. 5. Pilih nama yang bagus. Banyak pelanggan menginginkan sesuatu yang mencolok dan menarik perhatian mereka. Nama yang tidak menarik tidak akan menarik banyak konsumen dan kemungkinan akan mendorong produk Anda ke sudut gelap pasar retail di mana hanya sedikit konsumen. Anda perlu menetapkan nama yang akan menginspirasi rasa heran dan minat pelanggan Anda dan benar-benar membuat mereka tertarik untuk melihat apa yang Anda jual. Jika mereka mengandalkan nama Anda cukup untuk melihatnya, maka Anda mungkin memiliki kesempatan. 6. Investasikan lebih banyak pada produk. Semakin banyak Anda memasukkan produk Anda, maka akan semakin diinginkan. Anda ingin pelanggan Anda terus datang kembali karena barang dagangan Anda adalah yang terbaik, bukan karena iklan Anda. Iklan hanya bagus sebagai barang dagangan yang dipromosikannya. Artinya, jika Anda menjual produk yang seharusnya benar-benar luar biasa kepada seseorang dan ternyata gagal, bisnis Anda tidak akan bertahan lama.
Menempatkan lebih banyak stok ke dalam produk untuk memastikan bahwa itu sepadan dengan biayanya akan selalu menarik lebih banyak pelanggan. 7. Ikuti kata hati Anda. Terlalu sering kepala Anda akan berpendapat bahwa kehati-hatian diperlukan, bahwa Anda harus bertindak dengan cara yang membuat Anda tetap aman dan terlindungi. Hati Anda akan memberitahu Anda untuk melakukannya lebih sering daripada tidak. Lebih mengandalkan naluri daripada pengalaman untuk mengambil alih hidup dan melakukan apa yang diperlukan. Untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara keduanya, seringkali lebih baik memimpin dengan hati dan membiarkan kepala bekerja sebagaimana mestinya dengan beradaptasi dan berkembang ke lingkungan yang terus berubah. 8. Jangan ada penyesalan. Dalam bisnis, Anda harus bisa maju tanpa melihat ke belakang. Setiap orang memiliki penyesalan. Tidak ada keraguan bahwa ini akan terjadi. Agar berhasil, seorang individu harus mampu untuk terus maju dan tidak membiarkan pikiran-pikiran itu mencemari peluang yang dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Melihat ke belakang adalah sesuatu yang dapat Anda lakukan ketika Anda telah mencapai tujuan Anda. Hingga saat ini, penyesalan tidak bisa menjadi bagian dari persamaan.